akan menjelaskan tentang aplikasi PSPP. Perkenalkan, nama saya Ridan Martika. Perkenalkan, nama saya Fauzia Alia Fakira. Perkenalkan, nama saya Hujan Yulia Hermana. Perkenalkan, nama saya Alzheimer Syabila. Perkenalkan, nama saya Nazira Fitriani. PSPP merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan di bawah proyek KNU. Sebagaimana diketahui bahwa aplikasi di bawah proyek ini pada umumnya diperuntukkan bagi pengguna sistem operasi Linux. Namun, bagi pengguna sistem operasi lain seperti Windows dan Mac juga tetap dapat menggunakan aplikasi ini. PSPP dapat digunakan untuk melakukan pengolahan data statistik seperti statistik deskriptif, menghitung cross-tab, mengeksplor tabel, t-test, ANOVA, korelasi bivarlat, regresi, analisis faktor, statistik non-parametrik, dan juga lain-lain. Kelebihan aplikasi PSPP sebagai berikut. Yang pertama yaitu open source, sifatnya yang terbuka, memungkinkan aplikasi ini untuk dikembangkan secara bersama-sama oleh komunitas. Yang kedua, membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Aplikasi PSPP hanya memakan ruang penyimpanan sebesar 112 MB, bandingkan dengan aplikasi sejenisnya yang memakan ruang hingga 418 MB bahkan lebih. Yang ketiga, kompatibel dengan hampir seluruh sistem operasi. Aplikasi ini dapat diinstal hampir di seluruh jenis sistem operasi di komputer, baik Linux, Windows, maupun Mac OS. Yang keempat, gratis selamanya. PSPP merupakan aplikasi gratis yang berlisensi di bawah GNU sehingga bebas untuk diunduh, digunakan, maupun disebarluaskan kepada orang lain. Kelima, meskipun dapat diperoleh secara gratis, PSPP memiliki fitur yang sama dengan aplikasi sejenis yang berbayar. Keenam, menu-menu yang ditampilkan cenderung lebih mudah dan lebih ringkas. Dan yang ketujuh, telah digunakan untuk menulis artikel internasional bereputasi. Kekurangannya sebagai berikut. 1. Masih banyak yang belum familiar. Banyak peneliti yang mengolah data statistik yang lebih familiar menggunakan aplikasi sejenis yang berbayar. Berdasarkan pantauan penulis, hanya sedikit dari mereka yang mencantumkan PSPP sebagai aplikasi yang digunakan untuk mengolah data statistik pada metode penelitiannya. 2. Beberapa operasi statis tidak dapat dilakukan menggunakan PSPP. Salah satu kelemahan yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah bahwa beberapa menu operasi pengolahan statistik seperti uji MRT masih belum tersedia pada aplikasi ini. 3. Halaman output tidak dapat disimpan secara langsung. Tidak seperti aplikasi pada sejenisnya. Halaman output yang dihasilkan tidak dapat disimpan secara langsung. Agar dapat melakukan pengolahan data menggunakan PSPP, maka langkah pertama yang harus dilakukan setelah menjalankannya adalah membuat data baru. Untuk membuat data baru dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, klik file, setelah itu klik new, dan klik data. Setelah terbuka halaman kosong, di bagian kiri bawah akan terlihat dua pilihan tab. Ada data view dan variable view. Variable view umumnya akan aktif ketika pertama kali membuka data baru. Ketika tab variable view diklik, maka akan muncul kolom-kolom yang dengan nama yang berbeda. Isikan masing-masing kolom dengan cara sebagai berikut. Variabel berisi angka yang menunjukkan jumlah variabel yang diteliti. Name dapat diisi sesuai dengan nama variabel yang diteliti. Kolom name dengan ketikan, misalnya berdasarkan data di atas, maka dapat diisi usia. Kemudian, tekan tombol tab pada keyboard sehingga sel setelahnya akan terisi secara otomatis. Lakukan hal yang sama untuk mengisi name untuk jumlah kunjungan dan gender pemustaka, sehingga akan tampil sebagai berikut. Type dapat diisi sesuai dengan tipe data variabel yang akan dimasukkan. Terdapat beberapa pilihan tipe data, yaitu numerik atau data berupa angka, ada koma, data berupa angka yang ditampilkan dalam bentuk koma, ada dot, data berupa angka yang ditampilkan dalam bentuk titik. Untuk pada contoh kasus di atas, type biarkan terisi numerik. Untuk melihat tipe data variabel yang lain, klik 2 kali pada kata numerik sehingga muncul jendela pilihan tipe data. Width dapat diisi untuk mendefinisikan lebar kolom atau banyaknya karakter data. Desimal dapat diisi untuk mendefinisikan bentuk desimal. Label dapat diisi untuk menampilkan label data yang tercantum pada hasil pengolahan data nantinya. Contohnya label diisi usia pada baris pertama, jumlah kunjungan pada baris kedua, dan gender pada baris ketiga. Tombol tab setelah mengisi masing-masing baris dan klik sel di bawahnya untuk mengisi baris selanjutnya, sehingga akan tampil sebagai berikut. Value labels dapat diisikan kategori data tertentu. Contoh, klik data 2 kali pada baris ketiga atau gender kolom value label sehingga terbuka jendela pop-up dan isikan data berikut. Baris value diisi dengan angka 1, baris value label diisi dengan laki-laki. Klik tombol add, baru baris value diisi dengan angka 2, baris value label diisi dengan perempuan. Klik tombol add. Klik OK sehingga akan tampil sebagai berikut. Missing values dapat diisi keterangan yang mendeklarasikan aturan missing. Columns dapat diisi untuk menentukan lebar kolom pada data view. Halage dapat diisi untuk mengatur posisi data di dalam kolom. Right berarti rata kanan, left berarti rata kiri, dan center berarti rata tengah. Measure dapat diisi untuk menentukan jenis data yang digunakan. Dan row dapat diisi untuk mendukung dalam pemilihan variabel.
Setelah mendefinisikan masing-masing variabel, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan data penelitian. Yang pertama, klik tab data view yang berada di bagian kiri bawah. Masukkan data usia, jumlah kunjungan, dan gender. Khusus data gender, laki-laki diberi simbol angka 1 dan perempuan diberi simbol angka 2, sehingga tampak pada gambar itu sebagai berikut. Setelah selesai memasukkan data, jangan lupa untuk menyimpan data tersebut ke dalam komputer. Langkah untuk menyimpan data statistik pada PSPP adalah sebagai berikut. Pilih menu, file, dan save, bisa juga dengan menekan tombol Ctrl+S pada papan ketik. Setelah terbuka jendela penyimpanan, isikan nama file yang diinginkan di dalam kotak name, misalnya data PSPP. Pilih lokasi penyimpanan sesuai lokasi yang diinginkan, misalnya di dokumen. Tekan tombol save yang terletak di bagian pojok kanan bawah, data akan tersimpan di dokumen dengan nama data PSPP. Hasil pengolahan data dapat disimpan dengan langkah sebagai berikut. Pada halaman output, pilih file dan export. Muncul kotak dialog export output, pilih lokasi penyimpanan yang diinginkan. Pada bagian name, isikan nama file hasil penyimpanan output, misalnya output PSPP. Pada bagian insert file type from extension, pilih PDF, kemudian pilih tombol save. Setelah selesai bekerja dengan data statistik, aplikasi PSPP dapat ditutup dengan langkah sebagai berikut. Pilih menu file dan klik white. Menutup aplikasi PSPP dapat juga dilakukan dengan klik tanda silang X yang terletak di bagian pojok kanan atas aplikasi. Jika data belum disimpan, maka kotak peringatan. Klik tombol close without saving jika ingin menutup tanpa menyimpan data, dan cancel untuk membatalkan perintah penutupan, dan save untuk melakukan penyimpanan data terlebih dahulu sebelum menutup aplikasi. Setelah menyimpan data dan menutup aplikasi PSPP, jika suatu waktu akan membuka kembali data yang diinginkan, dapat dilakukan melalui dua cara berikut. Cara pertama, buka aplikasi PSPP, klik menu file, dan klik open, atau bisa juga dengan menekan tombol Ctrl+O pada papan ketik, cari dan pilih nama file yang tak tersimpan di komputer lalu klik open. Cara keduanya, buka File Explorer pada komputer, cari dan pilih file yang telah tersimpan di komputer lalu klik dua kali. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi PSPP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.